Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum kita bacakan hadisnya, sedikit memperkenalkan mengenai sosok Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang kayanya Madinah, sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memberikan hadiah dan sesuatu kepada Nabi. Walhasil ibundanya Anas merasa cemburu melihat orang kaya yang ada di Madinah, karena beliau pun juga ingin memberikan sesuatu kepada Nabi, namun ia tidak memiliki harta dan kekayaan. Maka suatu saat beliau membawa anaknya yang masih kecil. Saat itu Sayyidina Anas masih kecil. Dibawalah oleh ibunya menuju Rasulullah. Lalu ibundanya berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin seperti orang kaya yang lain yang memberikan hadiah kepada Nabi. Tapi saya tidak memiliki materi, saya tidak memiliki harta yang bisa saya serahkan kepada Rasulullah. Harta saya di dunia ini cuma satu, dan ini adalah anakku yang kecil yang bernama Anas bin Malik. Bila Rasulullah bersedia, maka saya akan serahkan anakku ini kepada Rasulullah untuk dijadikan khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah." Maka Nabi pun melihat perempuan ini sangat serius ingin menyerahkan anaknya. Maka Nabi pun menerima Anas bin Malik sebagai pelayan Rasulullah. Namun sebelum sang ibu menyerahkan anaknya kepada Nabi, ia terlebih dahulu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebelum saya serahkan anakku ini, saya meminta kepadamu agar engkau mendoakan kebaikan terlebih dahulu kepada anakku." Jadi ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan terlebih dahulu kebaikan untuk anakku." Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya, lalu mendoakan Anas bin Malik. Dan konon doanya Nabi ada 3.
Pertama, Nabi mengatakan, "Ya Allah, berikanlah harta yang banyak kepadanya dan berkah." Berikanlah harta yang banyak dan berkah. Yang kedua, berikanlah anak yang banyak dan berkah. Yang ketiga, masukkanlah dia ke dalam surga. Jadi 3 doanya Nabi untuk Anas bin Malik. Pertama, ya Allah, berikan dia harta yang banyak dan berkah. Yang kedua, ya Allah, berikan dia anak yang banyak dan berkah. Yang ketiga, masukkan dia ke dalam surga. Singkat cerita, tumbuh dewasalah Anas bin Malik. Ternyata seiring berjalannya waktu, kuasa Allah berbicara, doanya Nabi diterima oleh Allah. Yang terbukti, sahabat yang paling kaya di Madinah saat itu adalah Anas bin Malik. Tapi doanya Nabi bukan sekedar mengatakan berikan dia harta yang banyak, tapi ada tambahannya, harta yang banyak dan berkah. Pertanyaan, apa makna dibalik kata-kata Nabi, harta yang banyak dan berkah? Ternyata ulama memberi penjelasan. Satu, yang diminta oleh Nabi bukan sekedar banyaknya harta, bukan sekedar besarnya kekayaan, tapi yang diminta oleh Nabi adalah keberkahan harta. Dan keberkahan harta tidak diukur dari banyaknya yang dimiliki, tapi keberkahan harta diukur dari sejauh mana harta kita bermanfaat kepada orang lain. Semakin harta kita bermanfaat, semakin harta kita diberkahi oleh Allah. Saya ulangi, semakin harta kita bermanfaat, semakin harta kita diberkahi oleh Allah. Saya kasih contoh, ketika Nabi berbicara tentang puasa, ternyata Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah karena di waktu sahur ada berkah. Nabi tidak mengatakan di waktu sarapan ada berkah, di waktu makan siang ada berkah, di waktu makan malam ada berkah, tapi Nabi mengatakan di waktu sahur ada berkah. Pertanyaan, mengapa Nabi mengatakan di waktu sahur ada berkah? Jawabannya karena orang kalau makan sahur rata-rata makannya sedikit. Jarang kita temukan orang sahur makan banyak. Bahkan yang sering kita temukan ada orang sahur 1 suap, 2 suap, minum kopi, isap rokok, selesai. Tapi ternyata sedikit yang dimakan ketika sahur ternyata mampu membuat dia bertahan berpuasa sepanjang hari. Tapi coba kita bandingkan ketika kita sarapan pagi. Ketika kita sarapan di pagi hari, apakah 1 piring, 2 piring, atau 3 piring yang kita makan ketika sarapan pagi, maka insya Allah jam 1 siang tidak bisa kita tahan lapar. Kenapa demikian? Beda berkahnya. Kata ulama, di situlah makna keberkahan. Keberkahan harta tidak diukur dari banyaknya, tapi keberkahan harta diukur dari manfaatnya. Karenanya Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Kosok, pernah berpesan dalam bahasa Bugis. Beliau mengatakan, narek komakaresoko sapa ibarakae ajak namegemi bawa musapa. Kalau kamu bekerja, carilah keberkahan. Jangan hanya sekedar mencari banyaknya hasil. Nasabah ia tu decenge kui barakae. Karena keberkahan itu, karena kebaikan itu terdapat pada keberkahan. Saya ulangi, beliau mengatakan, kalau kamu bekerja, carilah berkahnya. Jangan hanya sekedar mencari hasilnya yang banyak. Sebab kebaikan tidak terletak pada hasil yang banyak, tapi kebaikan terletak pada keberkahan. Biar sedikit, yang penting berkah, insya Allah banyak kebaikannya. Daripada banyak hasilnya, namun tidak berkah, maka itu tidak ada kebaikannya. Tapi tentu yang jauh lebih baik, sudah banyak dan berkah. Karenanya doanya Nabi, ya Allah berikan kepadanya harta yang banyak dan berkah. Karenanya harta yang dimiliki oleh Anas tidak dinikmati sendiri, tapi dia bagikan kepada orang lain. Tapi yang bikin pusing kepalanya Anas, semakin dia bersedekah, semakin bertambah hartanya. Maka itulah keberkahan di sisi Allah.
Yang kedua, ya Allah, berikanlah kepadanya anak yang banyak dan berkah. Jadi Nabi mengatakan, ya Allah, berikan kepadanya anak yang banyak dan berkah. Dan ternyata doanya Nabi diterima oleh Allah. Ada kitab yang pernah kami baca bahwa konon jumlah anaknya dan anaknya, saya ulangi, jumlah anaknya dan anaknya, artinya jumlah anak dan cucunya langsung itu tidak kurang dari 100 orang. Galak pahai. Jumlah anaknya Anas, jumlah anaknya dan anaknya tidak kurang dari 100 orang. Tapi doanya Nabi bukan hanya mengatakan berikan kepadanya anak yang banyak, tapi ada tambahannya anak yang banyak dan berkah. Ternyata kuasa Allah menurut riwayat semua anak keturunannya Anas semuanya menjadi ulama. Maka inilah keberkahan. Dan itulah doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin. Doa andalannya para lelaki. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang banyak. Jadi wajar kalau Nabi Ibrahim cuma 2 anaknya. Karena memang yang diminta bukan banyaknya. Yang diminta adalah kesalehannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin? Berikan aku anak yang saleh. Beliau tidak mengatakan berikan aku anak yang banyak. Kata ulama, itu memberi isyarat. Keberkahan rumah tangga tidak diukur dari banyaknya anak. Tapi keberkahan rumah tangga diukur dari kesalehan anak. Biar sedikit, yang penting anak saleh. Itu jauh lebih baik daripada banyak namun ternyata anak salah. Kemudian doa yang ketiga, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Karenanya menurut riwayat ketika Anas bin Malik sakaratul maut, beliau sempat berkata, dulu Nabi pernah mendoakan aku 3 hal. 2 sudah saya rasakan, 1 sebentar lagi. Jadi Anas mengatakan ketika sakaratul maut, dulu Nabi pernah mendoakan saya 3 hal. Apa itu? Harta yang banyak dan berkah, anak yang banyak dan berkah, dan masukkan dia ke dalam surga. Anas mengatakan 2 sudah saya rasakan dan 1 sebentar lagi. Artinya kematian yang saya hadapi ini adalah jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita melihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi pernah ditanya. Ada orang datang menghadap kepada Nabi lalu bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, man alu Muhammad? Siapa itu yang termasuk keluarganya Nabi? Jadi ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad, man alu Muhammad? Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad? Andai kata kita yang ditanya mengenai siapa keluarganya Nabi, mungkin kita akan mengatakan keluarganya Nabi adalah Khadijah. Keluarganya Nabi adalah Aisyah. Keluarganya Nabi adalah Sayyidina Ali. Keluarganya Nabi adalah Fatimah. Keluarganya Nabi adalah Hasan dan Husain. Mungkin jawaban kita demikian, tapi ternyata jawaban Nabi berbeda. Nabi mengatakan kullu taqi, semua orang bertakwa itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada riwayat yang lain mengatakan kullu mu'minin taqi fahuwa alun nabi. Semua orang beriman dan bertakwa itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an mengatakan in awliya'uhu illal muttaqun. Tiadalah keluarganya Nabi Muhammad kecuali orang-orang bertakwa. Sehingga dengan demikian keluarga Nabi bukan hanya keluarga biologis,
tapi keluarga Nabi termasuk keluarga yang diikat dengan rasa keimanan. Siapapun dia, bagaimanapun dia, dari manapun dia, apapun latar belakangnya, selama dia beriman kepada Nabi Muhammad dan bertakwa kepada Allah, maka Nabi menganggapnya sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam salah satu riwayat, wa fi akhir ayyamihi, di hari terakhirnya Rasulullah, kharaja min baitihi, Nabi keluar dari rumahnya, liyazura syuhada'a Uhud, dengan tujuan ingin pergi menziarahi kuburannya para syuhada di medan perang Uhud. Begitu Nabi kembali dari ziarah kubur, Nabi menangis, Nabi meneteskan air mata. Begitu sahabat melihat Rasulullah menangis, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Mengapa engkau meneteskan air mata? Ternyata Nabi menjawab, saya menangis karena ishtaqtu ila ikhwani. Aku menangis karena aku sangat rindu kepada seluruh saudara-saudaraku. Aku menangis karena aku rindu kepada seluruh saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, awalasna min ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, la, bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa amma ikhwani, adapun saudaraku adalah hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yaroni. Saudaraku adalah orang yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Kata Nabi, saudaraku adalah orang yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Sehingga saudara Rasulullah, keluarga Rasulullah bisa saja berada di Masjid Baitur Rahmah, sekalipun tidak pernah melihat Rasulullah. Selama kita beriman dan bertakwa, maka kita termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, itulah sebabnya Imam Nawawi bersabda. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Azkar. Imam Nawawi mengatakan, kalau kita bersalawat kepada Nabi, upayakan ingat keluarganya Rasulullah. Karenanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalawatlah kepada keluarga Nabi. Rahmatilah Nabi, rahmatilah keluarga Nabi. Pertanyaan, siapa yang dimaksud keluarga Nabi dalam salawat itu? Sepakat ulama, yang dimaksud dengan keluarga Nabi dalam salawat itu bukan hanya keluarga yang tinggal di rumahnya Nabi, tapi siapapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun dia, selama dia beriman, maka dia termasuk dalam doa tersebut. Berarti dengan demikian, ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu sama artinya kalau kita mendoakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika bersalawat kepada Nabi, kita dirahmati oleh Allah. Lalu kembali kita mengatakan demikian juga bersalawatlah kepada keluarga Nabi, berarti kita juga masuk di dalamnya. Kenapa? Kullu mu'minin taqi fahuwa alun Nabi. Semua orang beriman dan bertakwa itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah sebabnya kita tidak boleh menyakiti seorang beriman. Kita tidak boleh menganiaya sesama orang beriman. Mengapa? Sebab menganiaya seorang beriman itu berarti kita menganiaya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganiaya keluarga Rasulullah pada akhirnya akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, kembali kami buka sesi tanya jawab. Bila di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Aman. Aman? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ustaz tadi, nyata Nabi pernah mengunjungi kuburan para syuhada. Terus yang kita dapatkan sekarang ini banyak teman-teman atau kelompok yang melarang
kita untuk berziarah ke kubur, Ustaz. Ya, itu aja, Ustaz. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Sepakat ulama, bagi laki-laki disunnahkan ziarah kubur. Bagi laki-laki disunnahkan ziarah kubur. Berarti kalau ada yang mengatakan ziarah kubur tidak boleh, berarti menyalahi kesepakatan ulama. Dasarnya mana? Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu pernah saya larang kalian ziarah kubur, fazuruha, tapi sekarang pergilah ziarah kubur. Memang kita pernah dilarang oleh Nabi pergi ziarah kubur di awal-awal Islam. Tapi belakangan Nabi memerintahkan kita untuk pergi ziarah kubur. Berdasarkan hadis itu dan beberapa riwayat yang lain, ulama mengatakan laki-laki disunnahkan ziarah kubur. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan perempuan? Khusus untuk perempuan ternyata ada riwayat yang mengatakan. Sebelum kami baca dan terjemahkan riwayat ini, kami berharap begitu nanti kami terjemahkan, kita jangan langsung kaget dan heran mendengarkan hadisnya. Nabi pernah mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Nabi mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang pergi ziarah kubur. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. La'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang pergi ziarah kubur. Berdasarkan hadis ini, sehingga ada yang dengan keras melarang perempuan pergi ziarah kubur. Karena kapan pergi ziarah kubur akan dilaknat oleh Allah. Tapi oleh ulama yang lain mengatakan, tunggu dulu brother. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sebab ternyata suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajari saya doa apa yang mesti saya baca kalau saya pergi ziarah kubur. Ternyata Nabi mengatakan, kalau kamu pergi ziarah kubur, bacalah Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, antum salafuna wa nahnu bikum lahikun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Nabi mengajari Aisyah doa yang dibaca ketika pergi ziarah kubur. Aisyah adalah istrinya Nabi. Aisyah adalah perempuan. Tapi ternyata Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa pergi ziarah kubur. Pertanyaan, apa maknanya? Satu hadis mengatakan semoga Allah melaknat wanita-wanita yang pergi ziarah kubur. Tapi ternyata Sayyidah Aisyah dibenarkan oleh Rasulullah untuk pergi ziarah kubur. Dari situlah ulama mengatakan hadis ini harus dibaca dan dipahami dengan baik. Bahasa Arabnya orang yang berziarah itu adalah zara yazuru zair. Bahasa Arabnya orang yang berziarah zair. Kalau perempuan zairatun. Nabi tidak mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Bahasa Arabnya wanita yang berziarah kubur zairatul kubur. Nabi tidak mengatakan la'anallahu zairatil kubur, tapi Nabi mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Nabi tidak mengatakan zairah, Nabi mengatakan zawarat. Pertanyaan, apa bedanya zair dengan zawar, zairah dengan zawarat? Jawabannya, orang tidur bahasa Arabnya naimun. Saya ulangi, orang tidur bahasa Arabnya naimun. Orang berziarah bahasa Arabnya zairun. Naimun, zairun. Naimun tidur, zairun orang berziarah. Tapi kalau ada orang kuat sekali tidur, orang tidur naim. Tapi orang yang kuat sekali tidur, waktu tidur, tidur mentomi. Waktu berzikir, tidur juga. Waktu dengar ceramah, sempat juga tidur. Waktu nonton sinetron, tidur lagi. Tapi begitu waktu makan, bangun. Jadi kalau ada orang kuat sekali tidur, bahasa Bugisnya patinrong, itu bukan naimun bahasa Arabnya, tapi bahasa Arabnya nawamun.
Nah, saya ulangi, orang tidur naim, patinro tukang tidur nawam, orang yang berziarah zair, tapi kalau kelewatan caranya berziarah zawar. Nabi mengatakan la'anallahu zawaratil kubur, berarti yang dilaknat oleh Allah yang berlebihan caranya ziarah kubur. Artinya semoga Allah melaknat wanita-wanita yang berlebihan caranya pergi ziarah kubur. Pertanyaan, yang mana yang dimaksud berlebihan? Ditemukan dalam riwayat bahwa dulu banyak perempuan-perempuan jahiliyah kalau pergi ziarah kubur, pergi menangis meronta-ronta di kuburan. Karenanya kata Nabi, inilah yang dilaknat. Kenapa? Karena berlebihan caranya ziarah kubur. Sekarang pertanyaan, mengapa Nabi menyebut perempuan? Jawabannya, karena yang banyak seperti itu adalah perempuan. Tapi kalau ada juga laki-laki pergi menangis meronta-ronta di kuburan, kena juga. Karenanya disitulah ulama mengatakan boleh dan dianjurkan ziarah kubur sebagai jalan untuk mengingat kematian. Tetapi yang terlarang adalah berlebihan caranya dalam ziarah kubur. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Aman? Oke. Kalau memang sudah tidak ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ballighna lailatal qadri wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.